Ya, di video saya kali ini saya ingin membahas secara khusus tentang cara mengisi lampiran surat pernyataan tanggung jawab belanja atau SPTJB untuk bulan April tahun 2023. Jadi, kenapa saya membuat konten khusus ini? Ini karena saya melihat bahwa masih banyak teman-teman PPS yang sampai saat ini belum menyusun laporan pertanggungjawaban untuk penggunaan dana penyelenggara pemilu tahun 2023 khususnya di bulan April. Nah, secara khusus, pertanyaan-pertanyaan yang paling banyak dilontarkan di kolom komentar kami adalah cara pengisian form lampiran surat pernyataan tanggung jawab belanja atau SPTJB. Nah, oleh karena itu, di video kali ini saya akan membahas khusus cara mengisi format lampiran surat pernyataan tanggung jawab belanja pada bulan April tahun 2023. Nah, jadi seperti yang kita lihat di dalam kolom yang ada di layar ini, di kolom C, ini adalah berisi tentang uraian jumlah dana yang sudah dibelanja pada bulan ini untuk 3 kategori belanja. Yang pertama yaitu belanja honorarium, yang kedua belanja bahan, dan yang ketiga belanja non-operasional lainnya. Kemudian untuk kolom D adalah jumlah dana yang sudah dibelanjakan sampai dengan bulan lalu untuk 3 kategori. Dan kemudian pada kolom E berisi uraian tentang jumlah dana yang sudah dibelanjakan khusus pada bulan ini. Jadi karena kita akan membuat laporan pertanggungjawaban pada bulan April, maka di kolom E ini yang dimaksud dengan jumlah dana yang sudah dibelanjakan pada bulan ini adalah jumlah dana yang sudah dibelanjakan khusus pada bulan April. Nah, kemudian pada kolom F ini adalah jumlah dana yang sudah dibelanjakan sampai dengan bulan ini. Nah, ini berarti bahwa ini berisi uraian jumlah dana yang sudah dibelanjakan sampai dengan bulan lalu ditambah jumlah dana yang sudah dibelanjakan pada bulan ini. Nah, oleh karena itu di kolom isiannya ini kita langsung memasukkan rumus, yaitu sama dengan kolom D ditambah kolom E. Ya, dan ini berlaku untuk 3 kategori, baik untuk honorarium, belanja bahan, maupun belanja non-operasional lainnya. Nah, kemudian di kolom terakhir atau kolom G, ini adalah sisa dana sampai dengan bulan ini, dan tentu saja ini sama dengan jumlah dana yang sudah diterima dikurang jumlah dana yang sudah dibelanjakan, atau kolom G ini sama dengan kolom C dikurang kolom F. Nah, oleh karena itu kita juga langsung masukkan rumus, yaitu sama dengan kolom C kurang kolom F. Dan ini berlaku untuk semua kategori. Nah, baik. Kita akan langsung masuk dalam prakteknya. Di kolom C yang pertama ini adalah jumlah dana yang sudah diterima sampai dengan bulan ini. Di baris pertama yaitu belanja honorarium, atau pertanyaannya adalah berapa jumlah honorarium yang sudah diterima sampai dengan bulan ini. Nah, karena kita membuat laporan pertanggungjawaban pada bulan April, maka tentu saja yang dimaksud adalah pencairan dari sejak awal, yaitu pada bulan Februari, Maret, dan April. Nah, oleh karena itu saya akan membuat kolom bantu di sini untuk memberikan gambaran apa-apa saja dana yang dimasukkan di dalam format isian ini. Nah, jadi yang pertama ini adalah belanja honorarium pada bulan Februari, kemudian Maret, kemudian sampai pada saat kita membuat laporan pertanggungjawaban yaitu bulan April. Nah, apa saja jenis-jenis belanja honorarium pada bulan Februari, Maret, dan April ini? Nah, tentu saja yang pertama ya yaitu honor PPS. Nah, berapa jumlah honor PPS untuk bulan Februari? Nah, kita lihat di sini daftarnya ya. Jadi untuk ketua PPS gaji 1 bulan itu 1.500.000, kemudian anggota PPS 1.300.000, dan karena PPS ini ada 2 orang dengan gaji yang sama, sehingga jumlah bersih gaji PPS di dalam 1 bulannya yaitu 4.100.000 ya. Jadi nilainya 4.100.000.
Nah, tentu saja gaji PPS di bulan Februari ini sama dengan gaji PPS di bulan Maret dan April, jadi sama. Kemudian jenis belanja honorer yang kedua yaitu honor sekretaris PPS. Nah, berapa honor sekretaris PPS? Kita lihat di sini. Sekretaris PPS gajinya 1.150.000 tiap bulan. Kemudian staf sekretaris PPS 2 orang, gajinya per orang yaitu 1.050.000, sehingga total gaji sekretariat PPS untuk 1 bulan yaitu sebesar 3.250.000. Jadi kita tulis di sini 3.250.000, dan ini sama di setiap bulan 3.250.000. Nah, yang ketiga, jenis honor yang ketiga yang sudah diterima yaitu honor pantarle. Ya. Nah, honor pantarle ini dipertanggungjawabkan pada bulan Maret dan bulan April. Ya. Jadi pada bulan Februari gaji pantarle belum keluar sehingga ini dikosongkan. Ya, ini 0. Kemudian untuk bulan Maret, nah andaikan misalnya jumlah TPS desanya yaitu sebanyak 8 TPS, maka dengan gaji pantarle senilai 1 juta per orang, maka jumlah gaji pantarle untuk 8 orang itu sebanyak 8 juta. Nah, ini dibayarkan pada bulan Maret dan juga dibayarkan pada bulan April. Nah, jumlahnya ya. Ini sama dengan dari honor PPS, honor sekretaris PPS dan pantarle. Di bulan Februari jumlahnya 7.350.000. Kemudian di bulan Maret dan April berjumlah 15.350.000. Maka total jumlah belanja honorarium untuk bulan Februari, Maret dan April ini sama dengan ya, jumlah honorarium di bulan Februari ditambah jumlah honorarium di bulan Maret tambah April sama dengan 38.050.000. Nah, saya ulangi di sini, 8 juta ini adalah asumsi jika jumlah pantarle di satu desa itu sebanyak 8 pantarle atau 8 TPS. Nah, dari sekarang kita sudah dapatkan gambaran jumlah dana yang diterima sampai dengan bulan ini khusus untuk belanja honorarium pada bulan Februari, Maret dan April yaitu sebesar 38.058.000, 38.050.000 rupiah. Nah, karena ini sudah kita isi dengan rumus, maka otomatis data-data ini akan mengisi dengan sendirinya. Nah, kemudian di kolom D untuk belanja honorarium, jumlah dana yang sudah dibelanjakan sampai dengan bulan lalu. Nah, ini sama saja kalau kita mengatakan jumlah dana yang sudah dibelanjakan sampai dengan bulan Maret. Jumlah belanja honorarium sampai dengan bulan Maret, artinya jumlah belanja honorarium untuk bulan Februari dan bulan Maret. Nah, jadi 2 bulan. Nah, untuk bulan Februari 7.350.000 ditambah Maret 15.350.000, ini sama dengan 22.700.000 ya. Jadi 22.700.000. Nah, ini adalah belanja honorarium sampai dengan bulan lalu atau 2 bulan yaitu Februari dan Maret. Nah, kalau kita membuat laporan pertanggungjawaban pada bulan April, maka untuk kolom D ini diisi untuk 3 bulan yaitu Februari, Maret dan April. Nah, kemudian jumlah dana yang sudah dibelanjakan pada bulan ini. Nah, jadi ini khusus belanja honorarium pada bulan ini atau pada bulan April ya. Jadi hanya untuk bulan April ini ya. Jumlah belanja honorarium pada bulan April yaitu belanja honor PPS, honor sekretaris PPS, dan honor pantarle.
dengan 15.350.000. Nah, maka saldonya 0 rupiah atau habis ya. Nah, kita lanjut ke belanja bahan. Nah, jadi untuk belanja bahan di tiap-tiap daerah ini berbeda-beda. Ada yang belanja bahan ATK-nya 1 juta 1 bulan, ada yang 750.000, ada yang 600.000 dan lain-lain. Nah, saya akan membuat tutorial dengan asumsi belanja bahan ATK ini 1 juta setiap bulan. Bisa juga akan buatkan kolomnya untuk mempermudah kita memahami. Jadi ini adalah baris kedua, yaitu belanja bahan atau biasa disebut belanja ATK. Nah, di sini saya coba buatkan daftarnya untuk setiap bulan. Jadi belanja ATK ini di satu daerah, karena jumlah belanja ATK ini berbeda-beda untuk setiap daerah ya. 1 juta di bulan, dan ini jumlahnya tetap untuk setiap bulan. Jadi kalau di bulan Februari 1 juta, Maret dan April juga 1 juta. Nah, sekalian saya buat yang ketiga, yaitu belanja non operasional lainnya atau biasa disebut transport ya. Belanja transportasi. Nah, jadi ini sama juga, yaitu di bulan Februari 1 juta, Maret 1 juta, dan April 1 juta. Nah, jadi sampai saat ini jumlah totalnya ini sama dengan ya, 1 juta tambah 1 juta tambah 1 juta sama dengan 3 juta ya. Oke, kita isi di dalam kolomnya. Jadi jumlah dana ATK atau belanja bahan ATK yang sudah diterima sampai dengan bulan ini, yaitu bulan Februari, Maret, dan April, ini sama dengan ini ya, 3 juta. 3 juta. Nah, kemudian jumlah dana yang sudah dibelanjakan sampai dengan bulan lalu, yaitu jumlah dana belanja bahan pada bulan Februari dan bulan Maret, yaitu bulan Februari 1 juta dan Maret 1 juta, maka jumlah dana yang sudah dibelanjakan sampai dengan bulan lalu sebesar 2 juta. Nah, kemudian jumlah dana yang sudah dibelanjakan pada bulan ini yaitu khusus belanja bahan ATK pada bulan April, yaitu sebesar 1 juta. Nah, jadi karena belanja bahan ATK dan belanja bahan operasional ini sama, maka untuk kolom isian nomor 3 ini sama juga dengan nominal kolom isian di nomor 2. Jadi jumlah dana non operasional lainnya yang sudah diterima sampai dengan bulan ini yaitu sebesar 3 juta. Kemudian jumlah dana yang sudah dibelanjakan sampai dengan bulan lalu itu sebesar 2 juta. Dan jumlah dana yang sudah dibelanjakan pada bulan ini yaitu pada bulan April sebesar 1 juta. Nah, jadi jika cara pengisian kita ini benar dan memang belanjanya sudah habis, maka tentu sisa dana yang ada di sini ini akan habis atau nol, dan total jumlah sisa dana pada kolom terakhir ini juga akan berisi 0 rupiah. Nah, jadi demikian cara pengisian format lampiran surat pertanggungjawaban belanja atau SPTJB khusus untuk April tahun 2023 ini. Semoga bermanfaat.